Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Ikhwan barakallahu fikum. Sesuatu yang perlu kita terus evaluasi dari diri kita itu adalah sudah sejauh mana kita berkembang ya. Jadi seseorang itu bertambah umur itu harus bertambah perkembangan ya, harus bertambah, ada bangunan yang sudah kita bangun. Jadi ada tambahan batu bata atau tambahan batu bata, udah ada tambahan semen ya, sudah ada ya sesuatu yang terlihat lah. Kira-kira seperti itu. Nah, kita juga sama. Diri kita ini udah punya apa? Gitu ya. Apa yang sudah kita kuasai? Apa yang sudah kita miliki? Apa yang sudah kita capai? Terus, jika bertambah tahun, hanya berpindah dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain, tanpa ada sesuatu yang dikuasai, yang dicapai gitu. Akhirnya itu ya hanya sebatas mencari pengalaman belajar saja. Ya. Saya ulangi ya, hanya sebatas mencari pengalaman belajar. Bukan berilmu, bukan. Ya, bukan berilmu. Kalau berilmu itu ya kita dikuasai, ilmu dikuasai fisudur, di hati. Ya, bukan di tulisan. Jadi mau kapan aja ngomong ya oke. Karena ilmu itu bersamaku dimanapun aku berada, kan gitu ya. Ilmi fi sadri ya, ilmu itu di dadaku ya. Haitsu ma kuntu, dimanapun aku berada. Jadi dimanapun kita berada ya itu ilmunya ikut. Bukan di laptop, bukan di buku, bukan di apa gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi ada orang yang lulus dari satu pendidikan, lembaga pendidikan, tapi ternyata dia tidak terdidik. Ya. Hanya dapat pengalaman belajar aja, tapi enggak sampai terdidik. Sahih. Maka itu belajar sekian tahun kok kayak enggak ada asarnya. Itulah. Subhanallah wa bihamdi. Bisa jadi metode belajarnya kurang bagus. Mungkin ustadznya yang belum bisa menyampaikan ilmu dengan baik, atau mungkin emang si santrinya dablek. Ya nggak ada kesungguhan sama sekali. Maafi al-jiddiyah, nggak ada keseriusan. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau kita bicara dunia, kalau kita bicara dunia, perkembangan yang secara empirik itu bisa dilihat gitu. Jadi secara real bisa dilihat ya. Maka harus ada 6 hal yang antum butuh tambah. Ya, supaya nanti kelihatan. Supaya apa? Kelihatan dan nanti akan menghasilkan. Tapi sekali lagi saya lihat ini dari gambaran secara duniawi. Barakallahu fikum. Tentunya apabila kita sebagai hamba yang beriman, apa yang perlu ditambah? Ya jelas iman dulu. Jelas. Tapi itu kita tidak membahas ke situ. Karena iman itu pembahasannya sangat luas lah. Seseorang itu kadang mungkin dianggap kayak seperti orang yang beriman, masya Allah gitu. Tapi ternyata ada celah-celah yang akhirnya dia ya mungkin di hadapan manusia saja, tapi di hadapan Allah ternyata nggak begitu. Saya kasih contoh misalnya ada satu perempuan yang diadukan kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih Ahmad dalam musnadnya, ya Rasulullah inna fulanatan, wa ya Rasulullah di sana ada fulanah, enggak disebut namanya. Ya, tudkaru, dia sering disebut. Maksudnya terkenal min kasrati siyamiha wa qiyamiha. Banyak puasa, banyak qiyamul lail.
ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisannya. Sayang dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Padahal ahli ibadah, ahli siam, qiyam. Kata Rasulullah, la khaira fiha, enggak ada baik. Ya finnar, dia masuk neraka. Ya. Tapi ada ya yang sebaliknya yang enggak begitu banyak puasa, enggak begitu banyak qiyamul lail, tapi dia tidak pernah nyakitin gitu. Akhirnya kata Rasulullah, ya fil jannah, masuk jannah gitu. Masya Allah. Terus gimana gitu? Apa namanya? Kadang kita ini tidak bisa mengukur iman seseorang itu karena di hadapan Allah bisa jadi lebih tinggi, atau yang tinggi bisa jadi dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Barakallahu fikum. Yang jelas kita bertambah keyakinan kita kepada Allah, bertambah amal kita kepada Allah, dan bertambah akhlak kita, berarti kita bertambah iman secara umum. Ya. Keyakinan, amal, akhlak. Ya. 3 hal ini ditambah, maka bertambah keimanan, insyaallah. Ya. Bertambah yakin sama Allah, ya. Bertambah amal kita, sholatnya, puasanya apa. Bertambah akhlaknya, ya, lisannya tambah bagus, sikapnya tambah bagus. Dulu masih ada sombong-sombong, sekarang udah enggak ada sombong-sombong. Dulu juga ngerendahin orang gitu. Dulu suka ngedengki, sekarang enggak ngedengki gitu. Ya, ditambah akhlaknya gitu. Dulu ya kadang bohong, ya enggak ada bohong lagi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, seperti itu ikhwan. Maka ya secara umum apabila seorang itu bertambah 3 hal tadi, bertambah iman. Oke. Tapi katakanlah itu sebagai mukadimah. Oke, kita pengen menambah sesuatu yang sifatnya bisa dinilai manusia. Bisa dinilai manusia secara umum. Saya katakan secara umum bisa dinilai oleh manusia. Oke. Supaya kita ini terus berkembang. Ya. Meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri. Nah, kualitas diri ini dengan menambah 6 hal. Yang pertama adalah ilmu. Ya. Yang pertama adalah ilmu. Bisa ditambah ilmu dan wawasan. Ya. Jadi kita ini perlu terus menambah ilmu, menambah wawasan. Yang itu bisa dilihat. Orang wawasannya luas, udah bisa dilihat. Ilmunya luas, bisa dilihat. Ilmunya dalam, bisa dilihat. Orang bodoh tidak bisa berpura-pura alim. Gak bisa. Akan kelihatan nanti bahwa dia itu orang bodoh. Akan kelihatan. Mau bagaimanapun, meskipun dia pengikutnya banyak. Bisa jadi dia pengikutnya banyak itu karena kecerdasan dia berretorika. Hanya kecerdasan berretorika saja. Pinter ngomongnya gitu. Tapi secara ilmu ya biasa aja. Begitu. Nah, kita pengen ilmu yang dalam, ilmu yang luas. Ya. Untuk penyampaian ya kita berusaha bagaimana menyampaikan dengan cara yang terbaik yang bisa dipahami oleh orang lain. Tapi itu juga perlu adanya latihan. Ya, adanya latihan. Gak mungkin orang baru belajar habis itu ngomong pasti orang ngomong pertama pasti ada ya baik banget. Coba hitung aja, nanti ada 100 ya. Itu seperti itu. Subhanallah bihamdi. Perlu. Jadi butuh, kalau orang udah ngomong misalnya ya 1000 jam gitu misalkan. Ya itu pasti ngomongnya udah lebih lancar. Gitu, enggak khawatir. Baik, barakallahu fikum. Jadi ilmu wawasan terus tambah. Baik ilmu din, ilmu akhirat, ya, ilmu din maupun ilmu dunia. Ya. Jangan pernah suudzon sama ilmu. Jangan pernah suudzon sama ilmu. Udah, ilmu itu pelajari aja. Gitu ya. Antum tertarik dengan satu ilmu, udah bismillah. Coba pelajari. Ilmu apapun itu, kecuali ilmu sihir aja udah. Kalau ilmu sihir, ya, nanti jadi dukun. Kalau selain itu ilmu dunia, terus, ini tuh ada ilmu politik, coba, atau ada ketertarikan ke situ, ya udah coba belajar. Nanti ada ilmu, apalagi ilmu sosial, nanti ada ilmu psikologi, ada ilmu kesehatan, ya, kedokteran, nanti ada ilmu apalagi terus, gitu. Bisnis dan seterusnya, banyak sekali ilmu itu, banyak sekali.
atau apa namanya pada tema-tema tertentu, atau hal-hal tertentu. Cara bikin keripik yang enak, keripiknya namanya muza gitu. Ya, barakallahu fikum. Nah ini contoh, bikinnya gimana? Belajar aja pokoknya ilmu itu tambah-tambahin aja terus. Sahih, baik ilmu din maupun ilmu dunia. Ilmu din ya nanti ada pelajaran bahasa Arab, apa usul fikih, mustalah hadis, apa seterusnya. Tambah aja. Jangan seudon sama ilmu. Suatu saat ilmu itu akan memberikan khidmat kepada kita. Man khadamal ilma khadamahul ilmu. Man khadamal ilma khadamahul ilmu. Siapa yang dia itu berkhidmat untuk ilmu, ilmu akan berkhidmat untuknya. Masya Allah. Nanti suatu saat akan manfaat. Jadi sebagai contoh mungkin apa yang saya alami secara pribadi, ketika itu ada ketertarikan untuk belajar ilmu kuda itu, ya, belajar ilmu kuda itu. Oh, kuda itu seperti apa? Oh, ada penjelasan ya, ada kitabnya tuh, ya, kitab kuda itu. Iya, kitab kuda. Barakallahu fikum. Akhirnya saya baca, terus sampai saya datang ke penulisnya, ya, ke penulis buku ini, berdiskusi dan seterusnya. Saya nyobain kuda, ya, ditendang sama kuda, jatuh dari kuda, masya Allah, alhamdulillah, udah pernah mengalami itu, jadi kan bisa cerita. Ya kan gitu. Akhirnya suatu saat ketemu sama ya seorang yang apa namanya, ya orang yang berilmu lah, ya, tapi ilmu dunia, ya, alumni S2 Australia. Ngobrol gitu kan, ternyata beliau itu punya ketertarikan terhadap furusiah itu, kuda, apa panah dan seterusnya. Akhirnya dari situ saya ngobrol, oh saya juga ini begini pelajari gini. Deket akhirnya. Ya, beliau seorang ahli manajemen IT. Akhirnya dari situ bisa membuka satu pintu komunikasi. Beliau minta tolong sama saya minta tolong sama beliau. Ya. Pak, nanti apa namanya, saya minta tolong IT yang ada di yayasan saya dibantu gitu. Oh iya, siap Ustaz. Gitu. Beliau juga gitu. Ustaz, saya punya anak, anak saya itu punya cita-cita belajar ke Yaman. Udah, nanti bismillah insyaallah. Ya kan gitu. Tinggal ngomong sama Ustaz Rifki Rasidi gitu. Ya, baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu kira-kira, ikhwan. Nah, ternyata apa? Kita dikhidmat oleh ilmu. Pokoknya belajar aja, kita nggak tahu. Andai kata, ikhwan, antum belajar ilmu apapun itu, bahkan sesuatu yang mungkin sifatnya, ya, antum bikin keripik, antum bikin apa, bikin cendol sekalipun, ya, iya, bahkan wawasan juga. Maka itu, ikhwan, kita ini harus selalu siap untuk mengosongkan gelas. Apa? Supaya kita ditambah ilmu oleh orang lain, tambah dapat ilmu terus. Kita rendahkan diri kita, ya, supaya kita ini dapat ilmu terus. Nah, gelas ini tidak akan mungkin diisi oleh air apabila tempatnya tinggi. Tapi karena dia lebih rendah daripada air, dia diisi air. Paham maksudnya? Jadi kita ini harus punya sifat apa? Siap memuridkan diri kepada siapapun. Ya, kita harus punya sifat apa, ikhwan? Siap memuridkan diri kepada siapapun. Gitu. Nanti yang dia kasih ilmu dunia nggak apa-apa. Pengalaman dia, misalkan, atau pengalaman ayahnya, atau itu dengerin aja. Oh begitu, ya, masya Allah, dengerin aja. Super sekali, ya. Udah ngomong aja, ya, barakallahu fikum. Nanti dari apa yang disampaikan oleh beliau, kita ambil pelajaran, mungkin bisa kita terapkan, gitu. Saya duduk di pos, ngobrol sama satpamnya ngomong, Pak Ustadz, ternak itu bagus Pak Ustadz. Saya dulu keluarga saya begini, ya, punya sapi begini. Ketika pas mau beli motor tinggal jual sapi. Ketika pas jual sapi, ini jual sapi, ya kan gitu.
makanya itu jadi tabungan Pak Ustadz, caranya begini, oh, gitu. Saya dengar aja, oh iya Pak, gitu. Gak masalah, Ikhwan. Kita dengerin aja, kan kita mau memuridkan diri kepada siapapun, meskipun itu satpam, ya kan? Ya, kadang sebagian orang itu menceritakan ya, sesuatu itu dengan kayak agak meninggikan diri dan sombong, bahkan ada merendahkannya gitu. Ya, sabarin aja kayak gitu, ya, sifat orang, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Nah, tapi Ikhwan yang jelas ya, kita ini apabila siap menampung ilmu dari siapapun, bismillah. Ya, asalkan ya itu kebaikan-kebaikan. Itu kebaikan-kebaikan. Andai kata di sana nanti ada tukang apa, tukang sampah misalnya atau pemulung, kita ngobrol, terus mereka menceritakan begini. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari kesabarannya, ya kan? Mungkin kita bisa mengambil dari keteguhannya menjalani hidup dan seterusnya, ya kan? Kayak gitu. Kan banyak hal. Pokoknya kita siap memuridkan diri kepada siapapun. Andai kata ada di antara antum yang misalkan ngomong bicara masalah apa, insya Allah saya mah siap dengar gitu. Oh begitu. Nah, sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang siap dengar ilmu geografi dari siapa? Dari hudhud, dari burung loh. Nabi Sulaiman itu bukan raja Arab, bukan raja Amerika, bukan raja Indonesia, raja dunia. Raja dunia loh. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi mau dengar dari hudhud. Bahkan hudhud ngomong, ya, ahadtu bima lam tuhit bih. Ya. Aku menguasai apa yang Anda tidak kuasai. Ahata yahitu, menguasai. Maksudnya menguasai ilmu, ya. Saya menguasai apa yang Anda tidak tahu, tidak Anda kuasai. Maksudnya apa? Ilmu geografi Yaman. Ya. Barakallahu. Karena menceritakan nanti, ya. Oh di sana ada raja atau ratu, ya. Nanti namanya Balkis, nanti punya itu, ya kan gitu. Masya Allah. Jadi dijelaskan itu secara apa? Geografi. Percaya nggak Nabi Sulaiman? Apa ada sombongnya nggak Nabi Sulaiman? Apaan ente ngomong kayak gitu? Saya raja dunia lebih ngerti. Enggak kan? Oh, gitu. Bahkan Abdul aja mengatakan wajib itu min sabaim binabai yakin, ya. Dengan berita yang yakin. Beneran nih, enggak bohongan gitu. Akhirnya ya, oh ya. Gitu ya. Nah, terus akhirnya dari situ Nabi Sulaiman punya wawasan tentang Yaman, ya, tentang Saba dan seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Itu menjadi pelajaran penting bagi kita, ya. Pokoknya tambahin ilmu terus. Jangan suudon sama ilmu. Barakallahu fikum. Apa yang keluar dari lisan orang udah anggap aja sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, sebagai wawasan. Ya, baik, barakallahu fikum. Itu yang pertama, tambah ilmu. Yang kedua, ya, tambah hikmah, inspirasi, motivasi. Iya. Tambah aja terus. Ya. Hikmah itu antum baca, antum dengerin, ya. Inspirasi kehidupan antum dengerin, ya. Terus juga motivasi itu penting, ikhwan. Menjadikan jiwa kita ini lebih tumbuh, jiwa kita ini lebih kuat, ya. Karena kok boleh saya bahasakan, motivasi hikmah dan inspirasi itu menyeimbangkan kehidupan. Jadi kita capek gitu, ada motivasi terus kuat, seimbang akhirnya, ya kan? Kita ini aduh putus asa, kita ini sedih, atau kita ini apa, ada motivasi seperti itu, ya kan? Kita merasa diri aduh kayaknya sulit mencapai apa yang kita ingin tuju, ada motivasi, oke.
gitu. Oh itu dari kisah-kisah misalkan gitu, atau dari apa ya, lisan-lisan para ahli hikmah. Ehwan, apabila kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang ya motivator gitu, sosok motivator luar biasa, makanya pantas para sahabat jadi orang-orang hebat kayak gitu. Contoh dalam hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, bersemangatlah terhadap apa yang manfaat untukmu, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Tuh, jangan lemah. Kan luar biasa ya ikhwan. Begitu. Berarti Rasulullah motivator hebat. Begitu ya. Itu beliau memberikan inspirasi. Man yarham yurham. Siapa yang merahmati dia dirahmati. Siapa yang mengasihani maka dia dikasihani. Itu kan inspirasi luar biasa ikhwan, ya kan? Itu luar biasa. Maka itu terus coba tambah-tambah ya. Banyak nanti banyak yang perlu diperbanyak ya. Yang perlu diperbanyak value ya, dan belief itu dalam hal ini. Value dan belief. Jadi ada nilai-nilai ya yang kita dapatkan ya. Ada nilai-nilai yang dengan nilai-nilai itu ya kita menjalani hidup itu lebih ya teratur gitu ya, lebih sistematis dan seterusnya. Dan belief, satu keyakinan bahwa antum itu orang hebat, antum itu orang yang banyak beri manfaat untuk orang lain, antum orang yang berilmu, untuk orang kaya, gitu. Jadi ada keyakinan ke sana. Jadi bukan, aduh aku miskin, keluarga aku miskin, aku nggak bisa, aku bodoh, aku apa? Enggak begitu, Ikhwan. Ya, barakallahu fikum. Maka itu para sahabat itu ya pemberani, tapi juga dermawan, gitu ya. Tapi juga semangat menuntut ilmunya luar biasa, kan gitu. Jujurnya luar biasa, amanahnya luar biasa itu. Masya Allah. Karena mendapatkan inspirasi, motivasi, hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari. Ya. Bahkan ucapan Rasulullah, ya, bukan hanya ucapannya saja, bahkan ucapannya Rasulullah, sikapnya beliau, perbuatannya beliau, bahkan senyumnya beliau, semua menginspirasi. Kan hebat sekali ya. Nah, maka itu terus aja. Ada motivator ya, Pak Fulan gitu ya, atau Ustadz Fulan gitu. Kadang kita perlu dengar juga. Ya, barakallahu fikum. Maka sampai Syekh Abdul Razak Al-Badr beliau itu ngomong, penuntut ilmu itu harus punya waktu untuk membaca sirah-sirahnya para ulama, untuk menguatkan perjalanan dia menuntut ilmu. Coba, menarik kan? Suruh baca sirahnya para ulama supaya kuat menuntut ilmunya, coba. Ya, nanti ada inspirasi kesabarannya para ulama, sabar menelaah. Ya kan gitu. Ada seorang syekh misalnya dia itu sabar belajar selama 10 tahun, dan belajarnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Bayangin. 8 pagi sampai jam 12 malam selama 10 tahun. Gitu ya. Ada seorang ustadz di Indonesia ini selama 13 tahun setiap hari baca 8 jam. 13 tahun setiap hari baca 8 jam. Masya Allah, ikhwan. Ya, ada seorang ustadz di Indonesia ini yang setiap hari murojaah 10 juz. Setiap hari murojaahnya 10 juz sampai 10 tahun. Ya, gimana tuh istiqomahnya itu? Itu kan inspirasi, ikhwan. Gitu ya. Ada semangat. Masya Allah. Jadi seperti itu. Maka kadang kita perlu menyimak, mengetahui ya, inspirasi seperti itu supaya kita ini lebih. Orang-orang yang punya motivasi lebih dengan orang yang motivasinya rendah atau bahkan mungkin nggak ada motivasi sama sekali, itu pasti juga akan mempengaruhi ya kebiasaannya, habits ya, kebiasaannya akan berbeda juga. Orang yang punya semangat tinggi itu beda habitsnya sama orang-orang yang ya semangatnya rendahan. Kenapa? Jiwa yang besar melahirkan pemikiran besar. Pemikiran besar melahirkan tindakan yang besar. Ya, jiwa yang besar melahirkan pemikiran yang besar. Pemikiran yang besar melahirkan tindakan yang besar.
Tapi kalau jiwanya jiwa kecil, nggak ada motivasi apa, nggak ada inspirasi, mikirnya yang kecil. Pikiran kecil melahirkan tindakan kecil. Jadi tindakannya kecil-kecil aja, yang tidak membuat dia itu menjadi orang yang hebat, tidak menjadikan dia itu orang yang sukses, tidak menjadikan dia itu orang yang berhasil. Kenapa? Tindakannya kecil-kecil. Tindakan kecil itu futsal, terus itu tindakan kecil. Yang dipikirin futsal terus, yang dipikirin ya game aja terus, yang dipikirin anime terus, gitu. Kalau perempuan ya drakor, ya kan gitu. Iya, tindakannya kecil-kecil, tidur, nyantai, rebahan, ya megang HP, keluar rumah kok makan, habis itu masuk rumah, masuk kamar lagi. Itu tindakan-tindakan kecil, Ehwan. Gitu loh. Bukan tindakan-tindakan besar. Lah, antum nanti ketika pas liburan juga begitu. Jangan tindakan-tindakan kecil. Tindakannya tindakan besar. Ya udah, isi waktu dengan hal yang manfaat yang akan menambah wawasan antum, menambah ilmu antum, ya kan? Menambah motivasi antum dan seterusnya. Baca kayak silaturahmi kayak atau gimana? Tindakan-tindakan besar itu antum lakukan. Meneliti kayak atau uji coba apa misalkan. Tindakan-tindakan besar. Jadi sekarang ini kenapa banyak pengangguran? Ya Allah ya Rabb. Kenapa? Karena mungkin tindakan-tindakannya tindakan-tindakan kecil. Kuliah nggak mau, Gen Z ini kan banyak sekali. Kuliah nggak mau, kerja nggak mau. Jadi beban orang tua, jadi beban keluarga. Kan nggak begitu Islam ngajarin kita ini. Ya kan? Rasulullah nggak ngajarin kita seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kita ini harus berjiwa besar, pikiran besar, tindakan juga besar. Kecil-kecil aja terus. Nanti pengen nyantai. Kok pengen dapat duit ya sudah ke slot. Gimana? Tindakan kecil sekali itu. Ya, tindakan kecil itu. Itu ya ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Maka itu perlu terus ditambah ya. Nah, inspirasi, motivasi, hikmah ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ya. Tambahlah pengalaman. Ya, al-khibrah. Tambah pengalaman itu tambah aja. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu tambah. Jadi antum harus selalu menambah kejadian-kejadian. Kok boleh dibahasakan. Menambah kejadian-kejadian, menambah ya apa yang antum perbuat, di mana kadang mungkin antum harus ke Bogor untuk cari pengalaman ke sana, antum harus ke Jakarta, antum harus ke mana? Ke Garut itu. Dan seterusnya. Bahkan mungkin ke kemana. Ketika pas ada kesempatan untuk antum menambah pengalaman, coba tambah. Gitu. Pengalaman sebagai apa, membuat apa, melakukan apa, di mananya, dan seterusnya. Nanti dari pengalaman-pengalaman itu bisa jadi antum akan bisa menjalin komunikasi dengan orang lain secara lebih baik, intens dan seterusnya. Gitu. Misalnya antum punya pengalaman di Subang misalnya. Oh iya, dulu saya di Subang begini. Gitu. Ada pengalaman. Oh, saya udah ke Subang ini. Ya, di sana saya ngerjain ini. Oh begitu ya, itu tempat saudara saya. Udah misalkan begitu. Tambah aja pengalaman. Pengalaman itu dulu sering kita baca di buku-buku tulis itu kan, ya. Experience is the best teacher, gitu ya. Pengalaman adalah guru terbaik gitu. Sahih? Itu sering kita baca dulu waktu kecil. Saya nggak tahu buku-buku sekarang kayak udah nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Itu buku zaman Doeloe. Jadi tapi kan itu bener nggak itu? Berarti itu menunjukkan bahwa kita harus nambah pengalaman, Ikhwan. Harus nambah apa? Pengalaman. Jadi terkadang ada orang yang ya nggak lulus dari satu pesantren, akhirnya pindah ke pesantren yang lain, yes, sama dia berada di satu lembaga pendidikan di pesantren itu, anggaplah itu sebagai cari pengalaman gitu. Jadi nggak usah disalah-salahin atau apa gitu. Ya, barakallahu fikum. Karena ya ada anak yang kayak gitu tuh kadang. Gitu. Tapi ya kalau bisa lulus lah. Nggak pernah lulus jadi sampai nggak punya alma mater gitu ya. Sampai nggak punya alma mater ya nggak baik juga gitu ya.
Tapi itu pernah terjadi pada diri seseorang, ya, anggaplah itu bagian dari pengalaman gitu. Nah, tapi kalau bisa ya itu lulus, terus di sana lulus, di sana lulus, terus. Itu jangan pernah cuman mampir aja sebisa mungkin. Ya, tapi kalau nggak sampai lulus, ambil aja hikmahnya, nambah pengalaman, udah gitu aja. Nah, jadi kadang ada anak-anak yang nggak lulus kayak gitu, akhirnya ada nggak lulus, merasa diri rendah dan sebagainya. Nggak usah. Allah menciptakan kita ini dengan sebaik-baik bentuk, jangan rendah-rendahkan diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya kan? Walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan bani Adam. Kita dimuliakan, ngapain kita menghina-hinakan diri itu? Ya kan? Aku ini, aku itu. Udah, segala sesuatu itu ambil hikmahnya aja. Ambil pelajarannya aja. Begitu ya? Baik, barakallahu fikum. Maka antum yang lulus-lulus itu juga nggak boleh merendah-rendahkan yang nggak lulus itu. Apaan orang nggak pernah istiqomah gitu? Jangan. Gitu. Ya, jadi dia ngambil pengalaman di sini, pengalaman di sana, akhirnya dia jadi lebih baik daripada antum. Gitu. Jadi ya seperti itu. Intinya semua orang itu ya berhak untuk memiliki jiwa yang besar. Berhak untuk mengambil pelajaran dari hidupnya. Berhak untuk ya meluaskan pengalaman. Nah itu. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Oke ya. Baik, barakallahu fikum. Maka pengalaman itu tambahin aja. Tambahin aja. Ya. Kalau kalian senang olahraga ya enggak apa-apa. Apa pengalaman olahraga juga. Ya, gitu barakallahu fikum. Siapa tahu nanti ada satu satu hal yang antum bisa ambil dari situ. Dan seterusnya. Baik sekali sekarang itu ilmu-ilmu itu bisa kita akses dengan HP, kita bisa belajar ke sini, ke sana kemari gitu. Ya, barakallahu fikum. Itu yang ketiga, yang keempat. Tambah produktivitas. Ya. Tambah apa? Produktivitas. Jadi harus ada satu karya yang antum lahirkan. Harus ada sesuatu yang memang antum produksi. Ya. Apapun itu. Bukan hanya sebatas tulisan. Dalam arti nulis buku berarti punya karya. Sosok yang produktif berarti itu bukunya banyak. Enggak harus. Ya. Barakallahu fikum. Antum punya rumah Quran itu produktivitas. Ya kan? Antum punya konsep cara belajar Quran yang benar, itu produktivitas. Gitu. Antum punya website, itu produktivitas. Ya. Antum punya channel Telegram yang manfaat, itu produktivitas. Antum punya teori ini, antum bisa, itu dalam hal ilmu. Dalam hal dunia juga gitu. Antum bisa bikin keripik, moza, ya kan gitu. Antum bisa bikin baju gitu. Antum bisa menghasilkan apa. Ya, ada yang sudah antum lahirkan dari jerih payah antum sendiri, dari hasil pikiran antum sendiri. Itu karya, itu produktivitas, ya. Coba tambah. Nah, sekarang tahun lalu dan sekarang apa yang sudah antum produksi? Apa yang sudah antum hasilkan itu? Ya kan? Apa? Belum ada sama sekali. Ya udah, coba pikir sesuatu apa yang antum ingin lakukan dan itu adalah menjadi produktivitas antum. Begitu. Ya, ya kan gitu. Pikir gitu kan. Kan Allah kasih kita akal, ya. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Ya. Ya pikir ya. Ya, kira-kira apa gitu. Saya pengen ini bikin gini. Bikin itu, pengen bikin banyak hal. Enggak apa-apa, enggak masalah. Gitu. Tambahin terus produktivitas. Jadi orang kok nambah produktivitas, nanti orang akan lihat apa yang bisa diambil dari diri antum. Ya kan? Apa yang bisa diambil dari antum. Karena banyaknya pengalaman, ya kan gitu. Sempat satu kejadian ya. Ada mahasiswa alumni UI ya, di satu perusahaan nggak diterima. Gitu. Terus dia seolah-olah saya kan alumni UI. Gitu. Masa nggak diterima gitu. Itu yang alumni SMA malah diterima gitu. Ya iya. Dia cuma alumni SMA. Kerjanya di Jepang 10 tahun.
Kerjanya di Jepang 10 tahun. Akhirnya dinilai apa? Pengalamannya itu ada nilainya. Produktivitasnya ada nilainya. Bukan gelarnya itu. Bukan hanya gelarnya. Ya gitu ya, Ikhwan. Nah, antum jangan apa namanya? Jangan suudon dengan produktivitas. Andai kata misalnya ibu antum goreng ayam. Antum ngerasa itu enak. Coba aja. Bumbunya apa aja sih? Ya kan gitu. Habis begitu antum beli ayam terus antum goreng. Habis itu disuruh apa antum minta keluarga antum, ibu antum terutama misalkan makan ayam antum. Enak, bilang enak. Oke. Bagi tetangga, bagi teman. Ada pesanan nggak? Oh, pesan 50 potong. Masya Allah. Ya, dari 50 potong antum dapat keuntungan ya katakanlah 7.000 gitu. Ya udah, kalikan aja. Lumayan kan? Dapat cuan. Ya kan gitu. Subhanallah bihamdi. Misalkan jangan seudon ya, jangan seudon. Udah produksi aja. Gitu. Apa yang antum bisa produksi. Bismillah. Gitu. Apa namanya? Antum ada yang bikin risol. Gimana ya? Bikin risol itu enak banget risolnya ini. Udah. Akhirnya antum bikin risol. Nanti ternyata ketika pas antum bikin risol ada yang ngomongin risol gitu. Oh, saya juga bisa bikin risol gini. Misalkan. Oh, bisa Pak Ustadz. Oh, bisa. Nah, gitu. Udah waktu itu saya pesan gitu. Masya Allah kan? Bismillah. Jangan suudon sama produktivitas. Beneran? Ya jangan suudon sama produktivitas. Apa aja bisa. Bismillah. Gitu kan? Kita nggak tahu. Ya ilmu mana, pengalaman mana, produktivitas mana yang dengan itu Allah berikan jalan rezeki kepada kita menjadi jalan ilmu atau jalan komunikasi dengan orang lain. Masya Allah, ya kan barakallahu. Ya, terus apa namanya? Kok dalam bidang ilmu ya tadi, untuk bikin website, bikin tulisan, ya, bikin apa, telegram apa gitu, bikin apa, antum punya medsos isinya ilmu semua gitu kan? Ya udah, Bismillah, nanti antum ini tulisannya bagus-bagus ini. Ya, akhirnya antum dikenal, antum baik diundang, ya berbagi ilmu ke mana-mana. Masya Allah, disambut di mana-mana, gitu. Oh, ternyata tulisan antum yang baca tuh ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Itu Masya Allah, ya barakallahu. Real terjadi. Real. Itu nanti disambut di mana-mana. Gitu. Bahkan kadang kita tidak mengira itu bahwa kita akan disambut dengan sambutan yang begitu hangat kecuali karena gara-gara orang mengambil tulisan kita. Itu termasuk produktivitas juga. Ya, itu menghasilkan tulisan. Itu termasuk produktivitas. Meskipun bukan buku. Kok bisa buku? Ya alhamdulillah. Ya, syukur-syukur ya bukunya itu sampai dicetak lagi. Itu Masya Allah. Ya, sampai bestseller begitu. Nanti itu tulisan antum gitu. Dan seterusnya. Ya, barakallahu. Jadi, apapun yang antum bisa produksi. Meskipun antum kadang itu apa nih? Nggak perlu, jangan kayak gitu. Ibu antum atau tetangga antum bisa jahit, bisa bikin peci bagus, udah bikin peci coba. Ya kan gitu ya. Bisa ini, bisa itu. Bismillah aja. Gitu. Barakallahu. Anak zaman sekarang itu ya Allah ya Rabb, begini santai, nggak gerak. Ya. Apa namanya? Al barokah ma'al harakah. Keberkahan itu bersama ya, gerakan. Maksudnya itu bergerak. Antum gerak aja ntar ada keberkahan di situ. Ya. Al barokah ma'al harakah. Ya. Jadi gerak aja, bikin ini, bikin itu, apa belajar ini, belajar itu, pengalaman ini, pengalaman itu. Tadi saya bilang, udah nanti ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Ya, gitu ya, Ikhwan. Yang bisa jadi itu keberkahan itu tidak kita sangka. Nah, oke, ini yang keempat. Oke, yang kelima, tambah relasi dan jaringan atau jaringan.
ya. Ya. Jadi antum tambah relasi, antum tambah jaringan, gitu. Berarti jangan seudon sama silaturahmi, jangan seudon berkunjung. Ada waktu kosong mau kemana ya, udah mikir aja, ya. Barakallahu fikum. Itu coba ambil pelajaran dari Ustadz antum, ya. Barakallahu fikum. Berkunjung sana sini nggak apa, nggak salah selesai. Banyak dikunjungi, banyak mengunjungi, luas sekali, ya. Masya Allah. Nanti berkunjung silaturahmi, ya kan, dapat ilmu, dapat pengalaman, ya kan, dapat harta, dapat rekomendasi, dapat inspirasi, dapat link, dapat informasi begini. Bismillah, ya kan, kita nggak tahu. Pokoknya ketemu aja, ketemu ngomong, dengerin, nanti dapat inspirasi. Oh gitu ya, udah gini aja, nah, gitu ya Ikhwan. Pokoknya ketemu aja sama orang. Dimulai dari antum, apa, siapa yang antum kenal dulu. Pokoknya kenal itu bismillah aja. Kenal ustadz ini, kenal ustadz itu. Begitu nanti ditanya kesibukannya apa, gini-gini. Ternyata ustadz itu, oh saya punya produk begini loh. Kita bareng-bareng yuk gitu, masarin gitu. Jadi jalan rezeki antum. Misalkan begitu, ya kan? Bismillah. Ya, oh ini lagi ada pendaftaran loh di sana, ini gini-gini. Itu butuh juga ustadz gini-gini. Antum bisa nggak? Oh bisa. Tambah, ya kan? Gitu. Ini di tetangga saya itu ada yang pengen diajarin ngaji. Ya. Apa namanya? Bisa nggak antum? Nah, dan seterusnya. Pokoknya apa? Kunjung aja. Gitu. Berkunjung aja. Pasti di balik kunjungan itu akan banyak hal yang kita dapat tadi. Banyak tadi ya saya bilang, ada inspirasi, ada link, ada rekomendasi, ya kan? Ada informasi, ada apa? Banyak hal. Pokoknya ketemu orang. Pokoknya apa? Ketemu orang. Maka itu mager itu, ya aduh, menghalangi rezeki, menghalangi ilmu, menghalangi rezeki itu, mager itu. Zaman sekarang itu ya Allah ya, anak-anak muda itu mager itu. Termasuk mohon maaf, bahkan santri mager. Kok udah sampai di rumah, HP terus, scroll. Sebenarnya ketika sekolah-sekolah itu ya ada ceramahnya, ada apanya. Tapi setelah 2 pekan merasa dapat banyak ilmu enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia ketika sekolah-sekolah itu tidak niat menuntut ilmu. Gitu. Niatnya apa? Menghibur diri. Coba kalau dia scroll, misalkan scrollnya itu apa, tema tertentu ataupun syekh tertentu. Gitu. Antum scroll, tapi antum udah niatkan, ya. Saya men-scroll apa namanya Instagramnya Syekh Utsman Al-Khamis. Gitu. Scroll, dengerin, gitu ya. Scroll lagi, gitu ya. Ada niat nuntut ilmu, dapat ilmu antum. Kok scrollnya reels itu yang nggak jelas itu. Ini habis ceramah mancing. Gimana cara strike ya? Ya nggak apa-apa juga sih. Ya kan? Tapi habis itu drakor ya? Gitu. Habis itu apalagi? Sesuatu yang lain, banyak hal. Tamiya, terus sekolah-sekolah lagi. Nanti ada Boruto gitu. Ini ngapain Boruto ini? Lagi kejar-kejaran sama Sarada atau seterusnya. Enggak menghasilkan ikhwan, kan antum enggak niat. Ya kan? Kalau scrollnya itu antum udah niat kan, bukan untuk menghibur diri, tapi untuk nuntut ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Nanti mungkin scroll ke Instagramnya Syekh tertentu. Atau dengan tema tertentu, antum tema apa, misalkan tema tawakal misalkan gitu. Scroll aja, oh Syekh ini bicara tawakal begini, dapatlah ilmu. Ya kan gitu. Nah, scroll 2 pekan dalam sehari bisa jadi berjam-jam. Ya kan gitu. Itu termasuk mager itu, bagian dari mager. Gimana dapat ilmu, bagaimana dapat pengalaman, bagaimana dapat rezeki. Udah berkunjung. Gitu loh. Berkunjung. Silaturahmi ke ustaz. Ya kan gitu.
silaturahmi ke ustadz itu. Kalau di silaturahmi ini seneng gitu, seneng. Ustadz saya datang ke rumahnya, oh tafadhal, insya Allah begitu ya kan. Senang dikunjungin itu, senang banget. Oh kunjungin aja, nanti dapat inspirasi antum. Ya meskipun antum di rumahnya itu bakal nyusahin. Ya baru tiba-tiba kerucuk-kerucuk, antum lapar ya, akhirnya harus kasih makan antum. Ya dan seterusnya. Ya ala kulli hal ya. Bismillah, berkunjung aja ke sana kemari, begitu ya. Dan seterusnya. Oke, yang terakhir, yang keenam, antum tambah harta. Ya. Nah, kok tambah harta kan kelihatan tuh, ya. Itu apa namanya? Ya katanya begini, ya uang itu ya ada aromanya gitu. Ya, jadi ada orang-orang yang kok dideketin itu ada aroma uangnya gitu. Meskipun kadang ada juga yang nggak kelihatan, ya. Itu nggak kelihatan kok, orang kaya itu nggak kelihatan. Mungkin karena dia ya low profile, gitu ya. Tapi ya seringkalinya ya itu udah bisa ditebak gitu kan, dan seterusnya. Nah, dengan antum memiliki harta, antum banyak bersedekah, antum banyak nolong orang lain. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, dari situ antum bisa banyak hal yang antum bisa lakukan dengan harta itu. Ya kan? Antum bisa membangun sumur, antum dapat jariah, antum bisa bikin masjid, ya, antum bisa memberikan kepada anak yatim, antum bisa wakaf Quran, antum bisa umroh, antum bisa sekolah ke Timur Tengah. Gitu. Laki-laki semuanya ya akhirnya ya cuan lagi. Ya kan gitu ya. Antum pengen kuliah, pengen apa, akhirnya cuan lagi. Ya kan gitu ya. Barakallahu. Nanti kok nggak ada cuan, cari yang beasiswa, ya, tugasnya 5 tahun. Waduh. Tugas 5 tahun, kan belum tua lah. Ya kan gitu ya. Sekolahnya 5 tahun. Ya, tugasnya 5 tahun. Waduh. Itu keberubanan itu. Ya. Subhanallah bihamdi. Coba antum belajar untuk menabung. Saya kasih tahu. Itu yang apa namanya? Kadang dulu saya sesali terhadap diri saya sendiri. Enggak ada tabungan sama sekali. Padahal ada uang tapi enggak pernah nabung. Akhirnya ada duit bingung mau ngapain ya? Ya udahlah beli buku misalkan gitu. Atau bantuin orang atau apa, itu enggak ada yang ditabung sama sekali. Atau pengen beli apa, yang kadang belum tentu kita butuh. Gitulah Ikhwan. Antum punya celengan sendiri, ya misalkan, ya, setelah 5 tahun antum buka, ya, sehingga nanti antum ketika pas mau ngerjain apa, bahkan antum mau nikah sekalipun antum nggak nyusahin orang tua. Antum apa namanya pengen beli motor, antum nggak nyusahin orang tua, ya kan gitu. Antum pengen kuliah atau pengen belajar apa, antum nggak nyusahin orang tua, gitu. Udah ada punya uang sendiri, gitu kan? Atau bahkan antum bisa bantuin. Ternyata tiba-tiba ada dari keluarga antum atau saudara antum yang sakit butuh dana, udah ternyata dari tabungan antum. Ya nanti Allah ganti insya Allah, ya kan? Ya. Jadi ya, itu untuk apa namanya untuk jaga-jaga lah supaya kita ini bisa mungkin itu hidup itu nggak ngutang gitu, ya kan? Nikah ngutang, pengen beli motor ngutang, pengen kuliah ngutang, gitu ya. Pengen beli mahar ngutang, modal usaha ngutang, gitu. Kalau kayak gitu ada yang digadein apa gitu. Hidungan tuh gadein, ya warga itu. Apa? Sebisa mungkin loh. Ya, seseorang itu menghindari utang itu, ikhwan. Ya. Jadi seperti itu, ikhwan. Bahkan kalau bisa itu antum punya tabungan ini, punya tabungan itu, punya investasi ini itu. Ya Allah, saya tuh dapat kabar ya bahwa ada anak ya baru belasan tahun ya, 12 tahun atau berapa. Setiap hari dia jualan, pagi jualan, sore jualan. Dari jualan pagi dapat 100.000, dari jualan sore dapat 100.000. Dari itu akhirnya apa?
Setiap hari nabung 200.000. Setelah 2 tahun dibuka 80 juta, Ikhwan. Ya, belasan tahun. Coba bayangin. Nah, kita udah umur berapa ya belum ada saving cost kayak gitu. Ya kan? Itu. Coba bayangin. Itu kalau antum udah bisa beli motor sendiri, nikah sendiri, ya, nggak ada bantuan dari orang tua, antum kuliah sendiri, itu masya Allah ya. Tadi dengan produktivitas antum, dengan pengalaman antum, dengan ilmu antum, ya kan, dengan relasi antum, antum dapat harta, ya kan, dari situ antum akan dilihat sebagai anak yang mandiri, ya, anak yang, ya, anak yang mandiri, anak yang memang ya, punya apa tahan banting luar biasa, Ikhwan. Jadi jangan jadi orang bingung gitu ya. Jangan jadi orang apa? Bingung. Gimana ya, nggak punya modal, nggak gimana ya, gimana. Ya antumnya salah. Punya duit untuk jajan, punya duit untuk jajan terus. Pengen nyobain itu di sana yang belum kita cobain, ke sana. Ini ke sana main, ke sana. Wan, saya perlu kasih tahu antum. Jangan pernah remehkan tabungan 20.000. Kasih tahu. Jangan pernah remehkan tabungan 20.000. Antum jangan menyesal seperti saya, Ikhwan. Saya itu punya dari itu ya, apa namanya, belum lama lah. Dulu saat saya, apa namanya, saya pribadi ini real terjadi kerja di satu yayasan dan saya mendapatkan gaji yang cukup besar ya. Dari satu yayasan itu belum yayasan yang lain, belum di lembaga yang lain, itu akhirnya saya dapat ya uang itu banyak. Ya lumayan lah gitu. Ya, lumayan lah gitu. Jadi akhirnya ya kan untuk apa ya sudah untuk naik pesawat aja ke sana kemari gitu, naik pesawat terus setiap bulan sana sini sana gitu. La haula wala quwata illa billah, nggak ada tabungan, malah punya utang, meskipun utangnya cuma sekian gitu, nggak ada tabungan sama sekali. Kan seharusnya kan kita invest ya kan, mungkin punya domba kayak misalkan, ada punya sapi kayak, punya tanah kayak, punya emas kayak, ya kan, ada di tabungan kayak apa gitu. Seperti itu, Ehwan. Nah, kalau tabungannya itu tabungan yang antum sendiri juga punya ini, punya Shopee, ya kan? Ya, punya ini, punya itu. Dan antum apa nih, pakai apa nih? M-banking. Habis. Coba antum simpan di sesuatu, di apa, di orang ataupun di mana, di celengan atau di apa, atau invest. Bismillah. Ingat tadi, ya, antum ada 20.000, antum masukin, ya kan? Terus masukin terus, setahun antum bisa jadi punya sekian ratus ribu atau mungkin sejuta lebih dan seterusnya. Nanti antum tanda HP antum pecah dan seterusnya, antum beli sendiri pakai uang sendiri. Itu orang tua antum itu pasti masya Allah anakku ya. Kok orang tua antum udah senyum gitu, masya Allah. Apalagi ya temannya ibu antum udah apa namanya, udah muji anakmu mbak. Atau temannya ayah antum, anakmu mas, masya Allah. Anakku yang ndablek. Ya, anakmu kok bisa nabung begitu ya? Nih, bisa beli sendiri gitu. Nah, anakku apa-apa minta. Coba bayangin. Itu masya Allah ya, Wan. Maka saya katakan barakallahu, sekarang apa yang di kantong antum, ya kan? Jangan dibeli ini itu semua. Coba antum udah punya celengan, meskipun antum ngisinya 20.000. Ya. Tapi jangan 10.000, jangan 5.000. Ya, itu. Ya, cuma dapat cendol itu. Ya, 20.000 lah. Ya, 20.000 setidaknya minimal kalau menurut saran saya gitu. Setelah setahun coba antum dapat uang dari orang tua, ya kan, meskipun ya ini untuk uang jajan, tapi antum itu punya jiwa yang tidak suka jajan gitu. Ya barakallahu fikum. Jadi kalau
Saya pribadi itu dulu waktu SMP ya, waktu SMP. Oh, kelas 2 SMP itu udah mulai jarang jajan. Kelas 3 SMP nggak pernah jajan, nggak pernah, kecuali ya sekali dua kali. Gitu. Gitu. Sampai teman saya itu ngomong begini. Apa namanya? Ketika saya jajan itu, mungkin seingat saya itu selama kelas 3 SMP itu jajannya cuma dua kali. Jajan cuma dua kali. Gitu. Padahal ada uang ada. Nah, terus kok waktunya jajan kan tet ya kan waktu istirahat ya, saya dulu di negeri apa namanya pesantrennya SMA baru pesantren tet kemana ya udah ke perpustakaan gitu, atau sholat duha ke perpustakaan udah balik gitu, jadi nggak ada jajan gitu. Jadi apa namanya sekalinya jajan nanti cuma 500 rupiah ya, dan itu pun teman sampai bilang ya baru kali ini loh saya tuh lihat Dayat itu jajan gitu, baru kali ini lihat coba, karena emang nggak pernah gitu. Nah terus gimana, ya udah kita tabung nanti untuk beli buku. Kalau nggak untuk beli buku kadang udah sampai angka sekian ya, orang tua nggak punya lagi, pas lagi nggak ada uang atau uangnya kurang, nanti kita kasih, nanti orang tua oh masya Allah gitu kira-kira, iya kan? Oh, itu mulia sekali kan. Pokoknya orang yang tangannya di atas itu mulia sekali. Orang yang tidak menjadi beban orang lain itu mulia sekali. Ya. Jadi kemuliaan antum raih dengan ya banyak menjadi tangan di atas dan tidak menjadi beban orang lain. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan antum capai dengan ya menjadi tangan di atas dan tidak menjadi beban orang, tidak menjadi beban orang. Bahkan orang tua antum atau saudara antum. Gitu. Ya, barakallahu fikum. Maka itu bismillah ya. Jadi orang yang ya sekarang itu lebih cerdas dalam menjalani hidup. Paham maksud saya? Lebih cerdas dalam menjalani. Jadi jangan ngalir-ngalir aja. Ngalir-ngalir aja, tapi lebih cerdas dalam menjalani. Saya kira itu, terima kasih. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.